Butuh Joselu baru? Real Madrid tertarik kontrak striker veteran Kroasia berusia 33 tahun. Menjelang gelaran Piala Dunia antar klub, Real Madrid dikabarkan masih belum sepenuhnya puas dengan komposisi skuad yang ada. Di bawah arahan pelatih anyar Xabi Alonso, Los Blancos disebut masih membutuhkan tambahan di sektor depan, terutama posisi penyerang tengah. Nama Ante Budimir dari Osasuna mencuat sebagai salah satu kandidat untuk didatangkan ke Bernabeu, terutama karena faktor pengalaman dan kemungkinan biaya yang tidak terlalu tinggi. Budimir memang sedang dalam radar klub ibu kota Spanyol itu, namun dia baru-baru ini menanggapi isu tersebut dengan sangat hati-hati. Dalam wawancara dengan media, pemain asal Kroasia itu tidak membantah sepenuhnya adanya ketertarikan dari Real Madrid. Namun dia menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati klubnya saat ini, Osasuna, dan merasa bahagia berada di sana. Dia juga mengatakan bahwa fokusnya masih pada tugas bersama timnas Kroasia dan sekarang dia ingin menikmati waktu istirahat setelah turnamen. Lebih lanjut, Budimir menyampaikan bahwa urusan transfer bukan tanggung jawabnya secara langsung. Dia memilih untuk menyerahkan pembicaraan itu kepada pihak lain yang lebih berwenang. Dengan begitu, dia tidak memberikan sinyal jelas apakah ia siap pindah ke klub sebesar Real Madrid atau tidak. Pihak Madrid sendiri diperkirakan tidak akan mendatangkan striker baru sebelum turnamen Piala Dunia antar klub dimulai. Artinya, segala kemungkinan transfer akan dilakukan setelah turnamen selesai dan menjelang dimulainya musim baru. Gaya permainan yang dibutuhkan oleh Xabi Alonso membutuhkan sosok striker seperti Joselu, bisa diandalkan, berpengalaman, dan tidak keberatan berada dalam sistem rotasi. Di sisi lain, muncul kabar lain dari sektor depan Real Madrid. Kali ini menyangkut Rodrigo Goes. Pemain asal Brasil itu mulai kehilangan peran pentingnya di tim utama sejak musim lalu. Meskipun sebelumnya dikenal sebagai penyerang yang mampu tampil baik di laga-laga krusial, performanya akhir-akhir ini dianggap menurun. Dia juga kerap menjadi pemain yang dikorbankan dalam strategi Ancelotti demi menambah satu gelandang ekstra. Meski begitu, menurut laporan dari jurnalis Jorge Cepicon, Rodrigo belum menunjukkan tanda-tanda ingin meninggalkan klub. Bahkan, meskipun beberapa klub dari Liga Inggris menunjukkan ketertarikan, dia tetap ingin memperjuangkan tempatnya di skuad utama Real Madrid. Dia dijadwalkan tetap menjadi bagian dari tim yang akan berlaga di Piala Dunia antar klub, dan keputusan soal masa depannya diperkirakan baru akan dibuat setelah turnamen. Pemain internasional Brasil itu tampaknya ingin melihat terlebih dahulu formasi dan kebijakan yang diusung oleh Xabi Alonso di musim pertamanya sebagai pelatih kepala. Rodrigo sendiri masih terikat kontrak hingga tahun 2028, sehingga dia tidak berada dalam tekanan untuk segera pergi. Musim lalu, dia mencetak 6 gol dan memberikan 6 assist dari 30 penampilan di La Liga. Meski jumlah tersebut tidak terlalu mencolok, kehadirannya di lapangan tetap memberi dimensi berbeda dalam permainan bola Real Madrid. Jika Alonso memutuskan untuk memberi kesempatan lebih kepada para pemain muda, maka Rodrigo bisa menjadi bagian penting dari rencana jangka panjangnya. Mbappe dan bayangan Ramos di balik kilau Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe tak perlu waktu lama untuk membuktikan kualitasnya di Real Madrid. Musim debutnya di 2024-25 langsung ditandai dengan torehan top skor La Liga, menjadikannya bintang utama di skuad asuhan Carlo Ancelotti. Dalam sekejap, Bernabeu merasa punya idola baru. Performa Mbappe bukan sekedar angka di papan skor. Ia menunjukkan konsistensi yang mengesankan, bahkan ketika Madrid menghadapi lawan-lawan tangguh. Keputusannya dalam mengambil inisiatif kerap menjadi titik balik dalam laga-laga penting. Di tengah skuad bertabur bintang, nilai pasar Mbappe justru melonjak usai musim berakhir. Nilainya menembus lebih dari 180 juta euro atau sekitar 3,2 triliun, menjadikannya aset paling bernilai di La Liga dan salah satu yang tertinggi di dunia. Apa yang membuat Mbappe berbeda bukan hanya kecepatan atau insting golnya. Ia mampu memberi pengaruh besar dalam permainan tim, menjadi tumpuan Madrid dalam membongkar pertahanan lawan. Golnya datang di saat-saat penting, menyelamatkan poin demi poin untuk Los Blancos.
Dalam laga-laga besar, Mbappe justru terlihat lebih hidup. Dari El Clasico hingga Liga Champions, ia tak gentar untuk mencoba jadi penentu. Keberaniannya untuk mengambil tanggung jawab menjadi sinyal bahwa ia bukan pemain biasa. Dengan kepergian Luka Modric, ruang kepemimpinan di Madrid tengah mengalami transisi. Mbappe dengan segala pengaruhnya di lapangan mulai terlihat sebagai figur yang bisa memimpin, bukan hanya dengan performa, tetapi juga dengan aura. Dalam sebuah wawancara, Mbappe secara terbuka memilih Sergio Ramos sebagai sosok kapten ideal. Pernyataan itu ia lontarkan kepada Canal Plus, mengatakan bahwa Ramos sebagai pemain yang lahir untuk jadi kapten. Kekagumannya bukan basa-basi. Mereka memang pernah berbagi ruang ganti selama 2 musim di PSG. Lebih dari 50 pertandingan bersama cukup bagi Mbappe untuk menyaksikan langsung karakter Ramos dari dekat. Ia melihat bagaimana Ramos mengatur ritme tim, bahkan tanpa perlu berteriak. Di ruang ganti atau di lapangan, auranya sangat kuat, kata Mbappe sambil tersenyum. Bahkan kalau dia tidak memakai ban kapten, rasanya ban itu akan menempel sendiri ke lengannya. Kalimat itu mencerminkan betapa dalamnya kesan Ramos dalam benak sang penyerang Prancis. Meski telah lama meninggalkan Real Madrid, nama Sergio Ramos masih sering muncul dalam diskusi seputar kepemimpinan di klub. Musim panas lalu, ia sempat dirumorkan akan kembali saat Madrid dilanda krisis di lini belakang. Namun, wacana itu tak menjadi kenyataan. Madrid memilih jalan lain, Ramos pun melanjutkan karirnya jauh dari Eropa, bergabung dengan Monterrey di Liga MX Meksiko. Keputusannya sempat mengejutkan, tapi ia tetap tampil kompetitif dan menjadi tulang punggung tim. Kini, Ramos bersiap tampil di Piala Dunia Antar Klub 2025 bersama Monterrey. Ia bakal bertemu Inter Milan, finalis Liga Champions. Meski usianya telah menyentuh kepala 4, semangat dan karisma Ramos sebagai pemimpin belum juga luntur. Dian Huijsen tolak Chelsea, MU, dan Arsenal karena hal ini. Dean Huijsen resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Real Madrid dalam sebuah seremoni di Santiago Bernabeu. Bek muda berusia 20 tahun ini datang dengan penuh percaya diri dan ambisi besar. Huijsen menolak banyak klub besar demi mewujudkan mimpinya berseragam Los Blancos. Padahal Chelsea, Arsenal, dan Manchester United juga menunjukkan minat serius padanya. Namun begitu Madrid menghubungi, Huijsen langsung mantap mengambil keputusan. Ia bahkan mengaku tidak melirik tim lain sama sekali. Apa alasan kuat di balik pilihannya dan bagaimana perasaannya kini berada di klub impiannya? Berikut pengakuan lengkap Huijsen dan respon dari Presiden Madrid Florentino Perez. Dean Huijsen sempat menjadi rebutan klub-klub top Premier League setelah tampil impresif bersama Bournemouth. Namun hatinya langsung tertuju ke satu tujuan begitu Madrid menunjukkan minat. Los Blancos rela menebus klausul rilis senilai 50 juta pounds untuk memboyong bek asal Spanyol itu. Keputusan itu membuat Huijsen tak pikir panjang untuk segera menerima tawaran. "Saya ingin ada di sini sejak hari pertama," kata Huijsen dalam konferensi perkenalannya. Begitu Real Madrid menelpon, "Saya tidak melihat ke tim lain," sambungnya dikutip dari acara peresmiannya bersama Presiden Florentino Perez. Dalam presentasinya, Huijsen terlihat emosional karena berhasil mewujudkan mimpi masa kecilnya. Ia bahkan menyebut Real Madrid sebagai klub dalam hidupnya. Rasa terima kasih ia sampaikan kepada keluarga dan Presiden Madrid atas kepercayaan yang diberikan. Ia pun berjanji akan bekerja keras untuk membawa banyak trofi ke ibu kota Spanyol. "Terima kasih kepada keluarga saya atas semua pengorbanan yang mereka lakukan," ucap Huijsen.